Halo, jumpa lagi kita dengan Podcast 9. Kalau kita masuk ke kompleks DPR MPR, belakangan ini ada sesuatu yang berbeda. Jika sebelumnya kita dapat dengan mudah masuk ke dalam kompleks DPR MPR, berjumpa dengan para wakil rakyat di sana, atau kita ingin menghadiri sidang, maka kita dapat dengan mudah masuk ke dalamnya. Tapi sekarang semuanya berbeda. Anda tidak bisa sebebas dulu. Kita tidak bisa masuk begitu saja ke kompleks DPR MPR. Podcast 9 kali ini akan menyoroti topik kenapa masuk ke DPR atau MPR dipersulit. Seperti biasa, sebelum memulai, kami selalu mengingatkan, berikan keadilan dan tegakkan hukum. Inilah editorial Podcast 9 mengenai ketertutupan kompleks DPR MPR. Kalau kita sekarang ingin masuk ke DPR MPR, ke kompleks DPR MPR, maka kita harus menempuh prosedural yang relatif sulit. Pertama, mobil kita tidak boleh lagi masuk ke dalam. Anda harus parkir di luar kalau kita naik mobil. Dan setelah itu, Anda harus mendaftar ke ruang registrasi. Di sana, Anda harus memberikan identitas Anda. Anda ditanya, ada keperluan apa? Dan setelah Anda menjelaskan keperluannya, kalau dianggap masuk akal, maka Anda boleh masuk dengan catatan Anda harus meninggalkan identitas Anda. Dan wajah kita direkam dengan kamera. Dengan demikian, kita akan terpantau dengan jelas. Sebenarnya barangkali maksud dari Sekretariat DPR MPR baik, yaitu yang datang ke sana dapat terkontrol, dapat diketahui, sehingga dengan begitu dapat dihindari hal-hal yang tidak diinginkan, dan kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, para tamu sudah terdeteksi siapa saja yang datang, dan dengan demikian dapat dengan mudah diketahui siapa yang mungkin melakukannya. Tetapi ada satu hal yang perlu kita ingatkan. Kompleks DPR MPR adalah kompleks wakil rakyat. Di sanalah berkumpul wakil-wakil rakyat yang terpilih dalam pemilihan umum. Wakil rakyat tentu menjalankan aspirasi rakyat, menampung aspirasi rakyat. Dengan demikian, para anggota DPR MPR seharusnya dekat dengan rakyat. Tetapi adanya pembatasan ini, adanya seleksi untuk yang datang ke DPR MPR, maka sudah menjaga jarak antara rakyat dengan wakilnya. Kini rakyat tidak lagi dapat bebas menyampaikan aspirasinya langsung ke anggota DPR. Rakyat untuk menghadiri sidang-sidang terbuka yang biasanya di balkon juga tidak semudah itu. Ada apa sehingga perlu dilakukan pembatasan seperti ini? Apakah anggota DPR MPR takut bersua dengan rakyat yang notabene menjadi wakil rakyat? Disinilah barangkali perlu dipertimbangkan sistem pengetatan masuk ke dalam kompleks MPR DPR. Karena sistem ini membuat jarak jauh antara wakil rakyat dengan rakyatnya. Sistem ini juga membuat seolah-olah kompleks DPR MPR teralienasi, terpisahkan dari rakyatnya sendiri. Dan sistem ini seakan-akan membuat kompleks DPR dan MPR ini seakan terasa angkuh buat rakyatnya sendiri. Seakan-akan menjadi
bagian yang sangat terpisah dari rakyatnya. Oleh karena itu, Podcast 9 berpendapat hubungan antara anggota DPR MPR dengan rakyat yang mereka wakili harus dekat. Dan untuk itu rakyat perlu mudah menjumpai para wakilnya. Rakyat tidak boleh dipersulit untuk menjumpai wakilnya. Disinilah perlu dipertimbangkan bagaimana kombinasi di satu pihak antara security, keamanan terhadap kompleks MPR itu sendiri dengan kemudahan rakyat datang menemui wakil-wakilnya. Tapi bukan dengan cara yang dipersulit. Barangkali perlu dicari cara yang lebih mudah, yang lebih bijak. Di satu pihak tetap keamanan, security terjamin, tapi di lain pihak tidak membatasi hak-hak rakyat. Cara yang sekarang ditempuh dengan harus menyerahkan identitas, direkam wajahnya, dan dipalang pintu masuk, membuat seakan-akan anggota DPR MPR adalah soal mempunyai strata yang berbeda, mempunyai status yang berbeda, dan yang terpenting adalah seakan-akan jauh dari rakyatnya. Oleh karena itu, Podcast 9 menghimbau agar sistem keamanan untuk bertemu dengan anggota DPR dan MPR diperbaiki, disempurnakan. Anggota DPR MPR tidak perlu takut berjumpa dengan rakyat yang mereka wakili. Anggota DPR MPR tidak perlu paranoid terhadap rakyat yang datang. Justru sebaliknya, harus menyambut kedatangan rakyat, harus dapat menampung aspirasi rakyat. Inilah yang terasa belakangan, yaitu adanya batasan antara rakyat dengan wakilnya. Maka sekali lagi Podcast 9 menghimbau agar sistem keamanan, sistem penerimaan tamu di kompleks DPR dan MPR diperbaiki menjadi lebih mudah, lebih ramah, tetapi tetap menjaga keamanannya. Demikianlah Podcast 9 kali ini tentang kenapa harus sulit menjumpai anggota DPR MPR. Saya Wina Armada Soekardi, dan sampai berjumpa pada episode yang akan datang. Terima kasih.